Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan channel kami, channel yang membahas budidaya kelapa sawit dan cara penanganan pemeliharaan yang baik dan benar. Pada pagi ini dulur-dulur kami mau membagi pengalaman sawit yang kena penggerek, kena hama penggerek. Saya yakin sebagian dulur-dulur banyak juga atau senasib dengan kami ada terjadi digerek hewan seperti ini, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan rawa atau tulung, dulur-dulur. Jadi biasanya ini memang ada atau banyak bahkan yang seperti ini. Lah, penanganan yang tepat bagaimana, tapi yang murah dan tepat bagaimana caranya. Nah, nanti kami mau ulas panjang lebar, tapi sebelum kami mengulas panjang lebar, dulur-dulur mohon di subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu sesungguhnya gratis, tidak ada makan pulsa. Silahkan di share dan komen, dan silahkan di tombol lonceng dipencet apabila nanti ada video kami yang terbaru, nanti kami bisa informasikan. Nah, dulur-dulur, ini digerek sama hewan penggerek, jadi sampai patah ini sebelahnya ya, ini sampai patah tuh ya. Nah, dalam itu yang gereknya dalam itu kan sampai patah, padahal ini sawit umur 20 bulan lur. Ini sudah kami buahkan ini, karena memang sudah 20 bulan, hampir 2 tahun kan. Nah, ini sebelahnya patah juga tuh. Nah, tuh kan patah kan. Nah, gerekannya dalam ya, jadi sengkleh. Nah, ini untuk kita mengatasi siapa yang menggerek, ini kita harus nanti kita coba hipotesa atau menduga dengan ciri-ciri daya rusak hewan tersebut. Nah, dulur-dulur, untuk menentukan obat yang kita pakai itu tepat sasaran, kita memang harus tahu pelakunya, dulur-dulur ya. Jadi hipotesa kami yang pertama, dugaan kami yang pertama, kita arahkan ke hama babi. Nah, ciri babi itu merusak tanaman itu biasanya selalu yang masih kecil, padahal ini sudah umur 20 bulan. Terus kalau babi itu kan badannya besar, dulur-dulur. Terus ini kan ada duri-duri ya. Nah, kan duri-duri banyak tuh. Nah, duri-duri ini utuh. Nah, utuh kan. Andai kata babi itu masuk menggerek pelepah, ini duri-duri pasti ada yang patah. Berarti hipotesa kami yang pertama gagal, bukan babi. Terus kita arahkan hipotesa kami yang kedua, yaitu digerek oleh monyet atau kera ya, kalau bahasa orang Palembang kero. Nah, ciri kalau kera itu merusak tanaman sawit, itu cirinya selalu yang diambil itu, kalau kera ya, yang diambil itu daun yang masih tombak. Jadi ujung daun yang baru muncul biasanya yang dibabut atau dibetot. Nah, itu dimakan yang masih muda itu. Dia sebetulnya mau ngambil umbut tapi kan nggak bisa. Nah, supaya dia dapat daun yang enak dimakan, dia betot daun yang muda yang masih tombak itu. Nah, itu pun sawit yang masih kecil, kalau udah 20 bulan nggak mampu. Berarti hipotesa kami yang kedua gagal. Berarti bukan babi, bukan monyet. Nah, hipotesa yang ketiga kita arahkan kepada bajing. Nah, kalau bajing sangat mungkin, karena dari bekasnya ini serbuknya kecil-kecil itu ya, kayak serbuk kayu kecil-kecil gitu. Nah, ini kayaknya emang bekasnya bajing. Nah, berarti positif bajing ya. Nah, yang ketiga tapi selain bajing masih ada lagi yang tertuduh, yaitu tikus. Sangat mungkin ini tikus juga, belum tentu bajing. Nah kan, karena kecil-kecil persis, memang persis yang dimakan tikus kayak gini lah. Karena ini dulu waktu kita tanam ini kan bibit 9 bulan, jadi dirusak sama 2 orang itu, tikus sama bajing. Nah, yang jadi masalah gini dulur-dulur,
waktu kemarin tanam 20 bulan yang lalu kita tanam, waktu dirusak sama bajing sama tikus itu kan saya kasih obat rodensida ya namanya, jadi obat anti tikus itu rodensida. Nah, merek dagangnya itu ada Rakos, ada Klerat, ada Radgon, masih banyak lagi, banyak, cuman itu semuanya rodensida namanya untuk membasmi tikus. Tapi ada area tertentu yang tak kasih rodensida, tak kasih Klerat, itu nggak dimakan. Nah, saya analisa ini nggak dimakan ini gara-gara apa? Ternyata setelah tak analisa, Klerat itu kan bahan bakunya dari semacam kayak beras, dikasih semacam kayak tepung gitu, lalu dicetak kotak-kotak kecil-kecil. Nah, kan bajing nggak senang itu sama bangsa beras-berasan itu makanannya tikus. Dia kan seleranya beda kan, nggak sama. Nah, makanya area tertentu yang tidak dimakan sama yang tidak dimakan, yang tak kasih rodensida itu tidak dimakan, itu curiga saya itu yang geret itu bukan tikus, berarti ada pelaku lain, ada tersangka lain. Ya tersangkanya ya yang saya amati itu bajing. Jadi kalau rodensida itu untuk tikus kan pas, memang dia seneng bangsa beras-beras gitu, kacang hijau, jagung itu seneng kan. Tapi untuk bajing kan nggak seneng, karena itu bukan hobinya dia. Nah, makanya kalau sudah ketemu kayak gini, dikasih rodensida tidak dimakan, berarti pelakunya bukan tikus. Walaupun sebagian besar memang tikus, mayoritas pelakunya tuh yang gerek itu tikus. Nah, tapi ada bajing juga. Nah, kalau gitu caranya kita kasih obat yang murah meriah, yang bajing ya doyan, tikus ya doyan. Jadi sewaktu umpan ini kita taruh, mau tikus yang masuk juga makan umpan, mau bajing yang masuk umpannya juga dimakan bajing. Nah, gimana caranya? Nah, gini dulur-dulur, kita pakai obat yang sangat dahsyat. Obat ini walaupun kelihatannya remeh, murah, tapi babi yang sebesar anak sapi itu pun mati karena ini besar. Nah, apa namanya, karena ini dahsyat ya. Namanya obatnya itu, racunnya itu ini dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur ya. Nah, Temik ya. Nanti dulur-dulur bisa cari. Ini kami cari di toko, tapi bisa nanti di di Facebook ya. Nanti cari di mungkin Lazada atau Tokopedia atau pasar online yang lain, toko online yang lain nanti barangkali ada, malah bisa COD. Tapi kalau ini dari toko, memang dari toko pertanian. Nah, dulur-dulur, gimana caranya aplikasi obat ini, obat Temik? Nah, gini dulur-dulur, itu udah tak kasih umpan tuh, masih kelihatan ya. Nah, umpannya, nah ini kelihatan, ini kelihatan kan ya. Nah, kelihatannya, nah kelihatan kan, itu kelapa dulur-dulur. Kelapa saya potong-potong, saya rajang ya. Nah, itu kelapa tak rajang. Kalau zaman dulu orang-orang tua kami, mbah-mbah kami bikin kopi, bikin sendiri itu kan, kopi campur kelapa baru digoreng ya. Nah, itu persis kayak gitu caranya. Jadi kelapa itu saya rajang-rajang. Nah, terus saya sediakan juga ikan asin. Ikan asin ini tak remuk, jadi tak remet-remet, udah remuk kan. Nah, ikan asin yang remuk itu saya kasih air sedikit, kira-kira 2 sendok makan. Saya aduk pakai racun Temik. Racun Temik itu seperti gula pasir dulur-dulur, kayak kristal gitu, tapi warnanya hitam. Nah, itu tak aduk, tapi jangan pakai tangan lor. Itu racun ganas ya. Jadi kemarin tuh waktu saya ngaduk, itu angin yang kecium saya itu efeknya luar biasa, puyeng saya. Jadi kepala muter-muter rasanya, karena ini racun ganas. Jadi hati-hati ngaduknya pakai kayu. Nah, ini racun ini walaupun ini hebat, daya bunuhnya sangat dahsyat, tapi kelebihannya itu nggak berbau. Makanya hewan-hewan yang penggerek itu tidak sadar bahwa dia itu diracun.
karena ini tidak berbau. Nah dulur-dulur, setelah racun temik diaduk sama ikan yang sudah dihancurkan tadi, baru diaduk pakai dengan ini rajang-rajangan kelapa, lalu ditaruh. Jadi ini kan berarti umpan kita kan ada kelapa, ada iwak. Misalnya lah, karena ini hewan nyatanya kan hewan yang rusak ini kan selalu nggak kelihatan oleh orang, nggak tahu itu malam apa pagi hari habis subuh apa menjelang maghrib, kita nggak tahu, tapi tahu-tahu udah berlubang kayak gitu, tahu-tahu sudah keroak-keroak gitu. Nah sudah cowak-cowakan, tahu-tahu sengkleh-sengkleh ambruk. Nah itu dulu kan dalam bener itu. Nah andai kata yang ngerusak itu tikus, ya masih kena tikusnya karena memang ada iwaknya kan, itu paling hobi dia. Andai kata yang rusak itu bukan tikus tapi bajing, bener pas sekali karena di situ ada kelapa, paling hobi itu bajing sama kelapa-kelapaan. Nah jadi ini cara yang termurah dan akurat. Jadi kalau kita kasih racun dari toko klerat atau ratgon atau rakus atau yang lain-lain rodensida, itu yang makan yang kena cuma tikus. Tapi kalau kita ngeracik dewek sendiri kayak gini nih, mau tikus, mau bajing, mau kera, mau kena semua. Nah, jadi ini saya bagi tips informasi bagi dulur-dulur yang merasakan mengalami sawitnya dirusak hewan penggerek. Ini obat yang murah meriah tapi dahsyatnya bukan main. Ini pengalaman dari kami dulur-dulur. Nah kalau ketemu musibah kayak gini dulur-dulur, ini kami cuman kasih pengalaman ya. Ini kenapa kok sawit saya, tanaman saya ada musibah gini. Nah dulur-dulur, semua usaha yakinlah sama kami, semua usaha apapun yang Anda rintis pasti ada begininya dulur-dulur, pasti ada begininya. Nah ini apa namanya, ini cobaan, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencoba kita semua supaya Gusti Allah tahu mana makhluknya yang termasuk tahan uji atau tabah menghadapi ujian. Jangankan kita, Kanjeng Nabi aja dicoba kok. Kanjeng Nabi aja mau dibunuh sama pamannya sendiri, Abu Jahal, apalagi cuman kita kan, siapa nih, cuman kita ini kan. Jadi kalau nggak dicoba ya nggak mungkin, pasti dicoba. Ini cobaan supaya nanti kita jadi orang yang kuat, jadi orang yang tabah. Karena dulu waktu kita bisa naik sepeda motor atau sepeda ontel, itu pun memang sering jatuh. Ya kan, dari jatuh itu supaya kita nanti bangun, kita bisa memperbaiki diri supaya bisa tambah pintar. Usaha juga gitu. Lah ini termasuk cobaan. Nah, cobaan ini salah satunya tujuannya supaya Gusti Allah mengetahui mana makhluknya, mana ciptaannya yang termasuk tergolong orang yang sabar, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin, kan gitu ya. Jadi Gusti Allah itu selalu beserta dengan orang-orang yang sabar. Yang penting kalau ketemu musibah kayak gini kita harus mawas diri. Barangkali ini teguran bahwa kita masih punya salah, kita masih punya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya, tuntunannya Gusti Allah Ta'ala. Kita harus mawas diri, tidak boleh miso-miso, tidak boleh memaki. Semakin kita miso-miso, semakin kita memaki, semakin rusak. Percaya, kalau nggak percaya coba. Karena dulu tahun kira-kira kurang lebih tahun 88, saya sama orang tua kami disuruh jaga kebun sama adik-adik saya orang 3. Jadi di kebun itu nanam singkong ya, atau ubi kayu. Nah semalam suntuh itu jaga di hutan. Nah ada pesan dari teman-teman, dari tetangga, dari sanak famili, bahwa pesannya gini, cukup indah, bahwa nanti kalau sampai dirusak sama hewan babi, pantangan bagi kamu memaki-maki, marah-marah, mengumpat. Tidak boleh, nanti akan tambah remuk, kata teman-teman. Nah untuk saya pribadi, ya saya usahakan jangan sampai nanti kalau dirusak saya maki-maki, saya umpat-umpat
itu saya jaga. Ya namanya manusia dulur-dulur, karena malam itu memang dirusak bener, dibabut dimakan, dibabut dimakan, hancur. Tapi enggak parah, enggak, dia cuma sekedar untuk makan. Nah, tapi kalau yang masuk bisa puluhan, bisa 20 ekor babi, ya kan habis banyak semalam. Nah, nggak tahanlah adik saya itu, maki-maki, ngumpat, mengumpat. Nah, besok malamnya tambah remuk. Dia nggak sekedar makan, tapi merusak. Kalau yang malam pertama, itu kan dirusaknya singkong kan hanya untuk dimakan, secukupnya aja. Setelah dimaki, bukan hanya dimakan, tapi dirusak, dihancurkan. Nah, itulah dulur-dulur. Jadi bahwasanya ini memang ujian, kita harus tabah, kita harus sabar. Nah, tidak boleh maki, tidak boleh mengumpat, tidak boleh menghujat. Nah, inilah akhlak namanya. Kita ini kan dengan sesama ciptaan Allah aja disuruh sopan, disuruh santun, apalagi sesama manusia. Terus yang kita lihat di Facebook itu, di YouTube itu menghujat ulama, wah repot kan. Jadi ini nggak boleh. Jadi itu kita harus pakai akhlak, apalagi kita orang ketimuran, dulur-dulur menghujat hewan aja nggak boleh. Dan itu sama-sama ciptaan Allah. Nah, dengan adanya ini mungkin kita disuruh pinter, diajari pinter bahwa kalau ketemu yang kayak gini tuh kita harus bisa ngobati, harus punya jalan keluar. Nah, jalan keluar yang murah, yang meriah, ya ini tadi pakai racun temik. Aslinya ini untuk racun babi, tapi nanti bisa diaplikasikan untuk bajing, untuk tikus, untuk macam-macam yang rusak itu nanti bisa diatasi dengan racun ini. Nah, dulur-dulur, kalau nanti masih menggerek terus, ini ya dulur-dulur ya, ini aku ada masukan, masih gerek terus ya, ini nanti kita bawakan regen. Kita bawakan regen, kita kuas itu pakai regen. Nah, yang luka itu kan, barangkali dia masih mau nambah lagi kan nanti ambruk batangnya kalau gitu. Dikuas pakai regen. Nah, saya kasih tahu regen, hebatnya regen. Regen itu kalau sudah masuk ke jaringan tubuh, sembarang hewan itu nanti dia akan merusak sistem pencernaan. Dan itu pun tidak berhenti di situ, dulur-dulur, tidak berhenti di situ. Nanti kalau andai kata dia ini menyusui, bayinya ikut mati. Menyusui lagi 10 bayi misalnya babi, mati semua. Nah, itu hebatnya regen. Jadi ini nanti kalau emang masih terus tidak berhenti-berhenti, ya misalnya ini banyak pelakunya misalnya, ya sudah kita kuas pakai regen, selesai insya Allah. Jadi aman dulur-dulur, ada masukan dari kami nanti bisa dipraktekkan. Nah, itulah dulur-dulur, sekedar kita bagi-bagi pengalaman dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur yang kena wabah seperti ini. Jangan putus asa, tetap maju, tetap obati, karena ini enggak selamanya, ini cuma ujian aja. Jadi tidak ada orang usaha tanpa ujian, tuh enggak ada, enggak mungkin ya, pasti ada ujian. Nah, kita harus bersabar dulur-dulur. Nah, sekian dulu, mungkin kapan-kapan kita ketemu kembali dulur-dulur. Sebagai penutup, perlu kita camkan dulur-dulur bahwa untuk kita maju, untuk kita berubah nasib, untuk kita menggapai masa depannya lebih baik, itu kita harus punya planning dulur-dulur. Harus terencana hidup ini dulur-dulur, kita harus punya planning. Jadi rencana kita mau apa, itu ya hari ini kita tentukan dan kita eksekusi, dan kita kita wujudkan, kita mulai dulur-dulur. Jangan takut mau mulai, karena ya itu tadi, kalau orang hidup memang hanya sekedar hidup, ya selamanya kayak gitu. Tapi kalau kita punya planning yang benar, kita punya cita-cita, insya Allah berubah. Karena masa depan Anda tergantung apa yang Anda perbuat hari ini. Nah, itulah dulur-dulur. Sekian, kapan-kapan kita bertemu kembali dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.